Apa sih? Kok tinggi banget gitu kan? Tapi aku yakin itu tuh si Alia, kata aku kan. Iya. Dia ini segini nih posisinya, gitu kan? Oh, menyamping gitu ya? Menyamping. Iya. Jadi dia sumpah lama-lama dia kayak gini ke aku. Halo guys, salam kenal. Kami dari podcast Ota-Ota di Godan ya. Jadi kita mau perkenalan diri dulu nih. Nama aku Ica Ulanda, panggil aja Ica ya teman-teman ya. Ya udah, perkenalkan, nama aku Zaki, panggil aja dengan Zaki atau Ki bisa juga. Asik. Ya, Iya. dan perkenalkan nama saya Marino. Itu aja. Oke. Jadi kita di malam hari ini ada apa nih, Kak Awah? Jadi di malam ini kita mau cerita horor nih. Waduh, horor ya. Iya. Pas Horor nih. tentang apa nih kalau boleh tahu? Pas nih udah tengah malam. Wih, iya bang, tengah malam ya sekarang. Ya, sekarang udah tanggal jam 12. Horor banget ya sekarang ya. Ya. Aduh. Nah, kita sekarang udah kedatangan narasumber kita nih buat cerita horor kita. Siapa tuh bang? Siapa? Siapa Tuh. ya? Siapa namanya, Bang Eki? Oke, langsung kita akan panggil ya Kak Nadia, guys. Oke, Kak Nadia. Masuk. Kak Nadia. Guys. Oh, sorry. Oh, Iya, silakan. Sokin Kak, sokin aja Kak. Iya. Oke. Nah, Kak Nadia, apa nih yang mau Kak Nadia cerita di malam hari ini? Jadi aku mau kasih gambaran tipis-tipis dulu aja kali ya. Oh, kita langsung masuk Mumpung sekarang jam 12 malam, iya kan? Iya, benar-benar. 12 malam. Jadi aku mau ceritain pengalaman pribadi aku di sebuah penginapan nih sama teman-teman aku. Penginapan. Ya, penginapan. Kayak seru nih kalau penginapan. Teman-teman pada udah pernah ke penginapan nggak belum? pernah sih, Pernah sih, Nah, pernah sih. ini dia tapi ada horor-horornya gitu. Waduh. Aku bingung ini apa perasaan aku aja atau emang hal mistis di sana gitu. Kayaknya penginapannya tuh udah punya cerita di sebelumnya. Iya, betul kan. Kayak mungkin ada Kayak kita cerita waktu SD dulu kan, katanya sekolah kita bekas kuburan Belanda. Mana tahu, itu. mana tahu Nah. tempat penginapan itu juga bekas kuburan. Nah, makanya kalau Langsung menurut kita aja, itu Kak. bekas apa sih dulu? Kalau tengok vibes-nya sih bentuk bangunnya modern guys. Oh, Oke, mungkin kita mulai ceritanya dari awal lah, dari Kak Dinda. Dari awal aku Ya. kesana aja kali ya. Ya. Oke. Jadi awal cerita aku kesana tuh aku pergi sama teman-teman aku nih. Ya. Jadi tujuan kami itu emang untuk pendidikan. Mhm. Jadi letak penginapannya tuh nggak jauh sama tempat kami belajar gitu. Iya. Jadi di sana tuh ibaratnya tempatnya tuh seperti pemukiman guys, seperti pemukiman. Pemukiman seperti apa nih kak? Jadi di sana tuh ibaratnya kayak sebuah tempat yang dimana banyak juga penghuni lain di sana gitu. Oh. Jadi Rumah bukan warga. rumah warga juga banyak di sana Oh, gitu. wow. Kayak penghuni lamanya juga ada di sana di penginapan itu gitu. Oh. Jadi sebelumnya itu penginapan itu rumah seseorang gitu maksudnya kak? Bisa dikatakan begitu sih gitu. Oh. Kayak rumah gitu. Oh, sama kayak kami kalau kami ngekos tuh yang punya kos ada kamarnya sendiri gitu. Gitu ya. Tapi ini bedanya, ini banyak kamar, satu kamar itu isinya rame gitu. Oh, bisa isi rame-rame gitu ya? Iya, Kak? rame Oh, isinya iya, iya, gitu. iya. Kita mulai dari mana dulu nih? Mungkin kita mulai ceritanya itu dari awal, dari kenapa Kak Nadia pergi ke penginapan itu. Ada kegiatan apa? Jadi cerita awalnya tuh kayak gini. Kami tuh ibaratnya pergi beramai-ramai. Aku lupa sih berapa orangnya kami. Pokoknya kami rame gitu kan. Kejadiannya udah beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi waktu itu aku kesana tuh emang niatnya untuk belajar sama teman-teman aku. Jadi pas kesana tuh Oh, studi tour ya? bukan studi tour, emang belajar gitu. Ya, belajar bareng. belajar bareng gitu. Tapi belajar tuh bukan sistem sehari, kayak emang kami menginap di sana gitu. Oh, sekalian healing gitu ya kak ya? Sekalian healing juga. Healing tipis-tipis. Jadi pas aku awal kesana tuh guys, gimana nggak ada itu tuh nggak ada hal mencurigakan sama sekali. Oh, belum ada. Nggak ada. Aman ya, Maya. Kayak lingkungannya tuh tentram, adem, nggak ada sama sekali. Kayak orang-orang pun kayak ramah, kayak nggak ada
memunculkan nggak ada rasa takut lah awal aku ke sana gitu. Nggak ada ketakutan yang aku pikirkan, kayak ya udah kita senang-senang rame-rame gitu. Jadi aku nggak mikir kemana-mana awalnya gitu. Toh orang nggak ada cerita apa-apa juga di sana gitu. Iya. Oh, ya. Jadi di situ Aka pertama kali nginap di situ. Iya, pertama kali. Jadi awal-awal hari-hari awal bulan pertama tuh kayak semuanya tuh berjalan adem aja gitu. Tapi aku dapat kabar-kabar nih guys, Apa tuh? jangan keluar habis Isya. Oh, ada pantangannya gitu. Bukan pantangan kayak aku Pamali dengar dengan gitu ya berarti? bukan pamali juga, kayak dengar kabar angin, jangan keluar tengah habis Isya ya. Itu kayak angin datang. Bisa. Maksudnya Cuma dari dari siapa sini. nih Kak? Dari tetangga atau dari Iya, ada. Nah, jadi ada kayak Informasinya tetangga lah gitu. Kakak tuh dulu bilang kayak dia tuh kayak ngomong random aja, jangan keluar habis Isya ya, kata itu. Gitu. Jadi aku kepikiran juga maksud kakak ini apa gitu, apa ada sesuatu atau apa gitu. Kaget juga ya, karena Kaget sih. ada yang ngelarang gitu ya. Tiba-tiba lagi pun kakak tuh penghuni lama sebelum aku gitu. Oh. Jadi aku kayak nggak masuk kemana gitu. Jadi aku kayak ya udah sih, aku sebulan ke belakang nih semuanya aman-aman aja gitu. Ngapain aku harus takut dengan kata-kata kayak gitu gitu Iya, kan. iya, benar. Jadi semuanya tuh berawal dari sini guys. Ah. Waktu itu aku mungkin sekitar jam 11 malam kali ya. Iya. Aku keluar sama teman aku. Jadi kami keluar tuh kemana ya waktu itu? Jaraknya tuh dekat gitu, dari tempat penginapannya tuh dekat gitu. Tapi dari sana tuh aku kayak ngelihat sesuatu. Jadi dari jauh tuh kan, jadi kayak ada rumah susun gitu. Iya. Jadi dari sini, aku nengok dari sini tuh, aku nengok kayak ada bayang-bayang cowok gitu dari ujung kan. Aku nengok kayak siluetnya tuh kayak siluet ayah aku, kayak ayah aku. Terus aku berpikir, Padahal kan orang tua nggak ikut kan? iya, Nah. padahal orang tua aku nggak ada di penginapan. Aku kayak nengok itu, ngapain sih ayah aku kesini malam-malam jam 11 gitu kan. Iya. Lagipun kalau iya pun ayahku kesana sore paling ngapain jam 11 gitu. jujur merinding. Agak Iya. merinding Dan lagi gitu. ngapain juga sih orang tua datang? Iya, tapi aku gini loh kak awal aku nengoknya. Aku pas melihat itu tuh kayak belum berpikir kemana-mana gitu guys. Aku Oke. belum pikir kemana-mana, kayak aku mulai janggalnya di sini. Kalau dari jauh tuh aku tengok dia tuh masih kan ada rumah tuh kan, jadi dia Iya. jalan kayak ke arah aku gitu. Oh, jalannya. Mulai Dia mendekat jalan nih. dari ujung, jadi di ujung tuh gelap, jadi kayak siluet kan di Iya. ujung tuh Iya, mendekat. mendekat. Tapi anehnya tuh tingginya tuh makin lama makin lebih tinggi di rumah. Wah, Sumpah waktu itu aku kayak anjir, ini nggak normal, anjir nggak normal. Oh, kok merinding ya sih ya? Aku tahu, aku sama teman aku berdua, aku tahu teman aku nih orangnya penakut gitu. Aku juga penakut, jadi aku supaya nggak sama-sama takut ya gitu. Jadi aku berusaha diam, menahan semuanya, Oh jadi nggak ngomong langsung? nggak ngomong. Aku langsung absurd, langsung kayak tegang gitu guys. aku pun kalau di posisi itu takut sih. Iya Sumpah. sih, jujur sih Aku takut di sih. posisi itu aku kayak nggak tahu apa-apa, kayak linglung, ketakutan, merinding, sumpah merinding banget. Tapi ini nggak, kakak nampak nggak muka orang itu? Wajahnya nggak kelihatan kak, jujur wajahnya nggak kelihatan. Siluet berarti siluet tinggi gitu ya. Ya awalnya siluetnya tuh kayak pria tinggi dewasa gitu, kayak Oh. serius, kayak rambutnya aku nengok kayak rambut ayah aku gitu kan. Tapi aku mulai pikir kok jam 11 saya kesini ya gitu. Makin lama aku perhatiin dia mendekat, dia makin tinggi dari atap gitu. Anjir kata aku, kayak kalian kalau di posisi aku kayak gimana sih gitu. Aku siap-siap lari. Aku sih lari sih, Aku Kak. kayaknya langsung pingsan sih. Tapi Aduh, aku posisinya lari. teman aku ini orangnya penakut, jadi aku Nah. harus bersikap dewasa lah di sana. Iya, kan. iya, Au. Sumpah, itu tuh benar-benar aku berusaha diam dulu. Tapi aku juga kepikiran sebelum tidur tuh kan, kejadiannya sebelum tidur ya. Iya. Sebelum tidur apa benar ya habis Isya nih ada sesuatu gitu. Oh, berarti terbayang lagi ya kata-kata tetangga kakak tadi. Iya. Nah, tapi kan tadi mendekat tuh. Mm-mm. Kalian gimana? Lari kah atau? Sumpah waktu itu aku kayak menengok ke sana kan, aku langsung balik badan. Aku takut, dia kan kayak ada bayangan gelap itu. Aku Iya. takut nengok wajah aslinya, sumpah. Dia masih ibaratnya tuh masih ketutup bayangan dia tuh gitu. Aku takut lihat wajah asli dia. Iya. Jadi aku langsung balik badan sih. Langsung balik badan. Terus Ya, Tapi anehnya guys, yang buat aku itu nyata, dia bunyi langkah kaki loh. Oh, Bunyi langkah kaki, ada suara langkah. Dia kayak melangkah mendekat kayak gitu. Gunung Ri.
Jadi aku berpikir, aku mesti pikir itu masih orang kan, jadi kita dia melangkah nih masih orang nih gitu. Tapi kok makin lama makin tinggi tapi gitu. itu makin tinggi gitu. Makin tinggi, aku awalnya kayak mendekat, harusnya kan nggak tinggi biasa aja, makin membesar lah mungkin kan. Gitu. Tapi ini makin lama aku perhatiin, ini kan rumah-rumah nih, makin tembus rumah gitu loh tingginya. Kayak anjir nggak normal. Nggak kepikiran buat teriak gitu. Enggak, aku udah speechless duluan sih. Udah kayak nggak kuat berkata-kata lagi. Sumpah aku cuman di pikiran aku cuman pengen cepat-cepat tidur nyelesain pelajaran aku di sana secepatnya sih gitu. Oh, berarti habis dari situ kita langsung balik ke ini ya? Masih kepikiran kerjanya, aku enggak sih, kayak mau langsung lari ke kamar, masuk dalam kasur, langsung tidur sih. Sumpah aku nggak kuat. Tapi itu bukan satu-satunya pengalaman pertama aku guys. Banyak kejadian di sana lagi. Banyak banget kejadian di sana yang janggal menurut aku. Aduh, boleh diceritain tuh Kak satu-satu gimana tuh? Ada nggak ceritanya tentang makhluk-makhluk mistis gitu? Ada, aku ada nampak yang spesifiknya juga. Nah, jadi kita ceritakan dari level terendah dulu kan ya. Boleh ya, agak level pemanasan aja, jangan. Pemanasan dulu nih guys, pemanasan aja ya. Ternyata tadi itu masih level. Waduh, masih Masih rendah. level 1, masih rendah. Dan setinggi orang gitu, setinggi orang. Jadi waktu itu aku kayak ya udah sih, aku pengen cuman mau menghilangkan itu jauh-jauh aja biar aku belajar nggak keganggu gitu. Aku nggak mau overthinking gitu kan. Jadi waktu itu aku sering kayak waktu itu kan kebetulan gara-gara penginapan yang murah ya guys ya. Jadi WC-nya kepisah dari tempatnya tuh, tempat penginapan tuh. Jadi kalau kami ke WC harus bareng gitu. Jadi ini tepatnya bukan set isya lagi sih, jam 10-an Bang Saki. Oh, jam 10-an. Oke. Jadi waktu itu aku sama teman aku jam 10 kami ke WC kan bareng bertiga. Waktu itu kami namanya di penginapan, jadi kan kita rame kan, jadi kayak random aja dengan suara orang gitu kan, kayak suara cewek, suara apa kan kayak, jadi gak kaget ini pasti ada orang lah gitu kan. Jadi waktu itu jam 10 lewat kali ya nggak salah. Jadi aku kayak teman aku tuh dengan suara teriakan gitu, kayak teriakannya tuh sendu-sendu, ketawa sendu, kayak nggak bisa aku entah ketawa entah menangis gitu teriakannya. Oh, Iya kan dong. itu tuh jatuhnya tuh suara cewek atau suara cowok? Cewek. Oh, cewek. Oh, gimana? Suaranya tuh kayak entah meringis, entah tertawa lah gitu. Sekali aku anggap teriakan dong. Iya. Apa? Kalau nangis ya nangis. Kalau ketawa dia di antara itu loh Bang Marino, jadi aku nggak bisa mendeskripsikan gitu. Jadi awal tuh kayak aku nih yang denger dulu, kayak tuh kayak sayup-sayup gitu kan. Oh kayaknya nih salah dengar, aku nggak mau. Masih positive thinking. Aku takut merusak suasana sih, soalnya kami sama-sama takut lah gitu kan. Kami udah tahu juga kan cerita di sana gitu kan. Jadi oh ini salah dengar gitu kan. Jadi pas aku udah selesai kami dari WC kan, keluar nih kayak dengar teriakan tuh kayak keras nih guys, keras. Oh, keras lagi nih. Keras. Sumpah rasanya banget. Itu masih suara ceweknya. Suara cewek yang sama, sumpah. Dan teman aku nih kayak kayak gini, kayak nengok gitu. Jadi dia dengar juga gitu, kayak dia notice gitu. Jangan lihat ke aku dong Kak, takut. Oke, kamu udah kebayang kan gimana suasananya? Kebayang banget. Sumpah aku sama dia tuh kayak gitu kan, emang oke, cepat balik gitu kan. Sumpah waktu itu aku baliknya, kami kan turun, dia tuh ada jalannya tuh udah kerikil itu guys. Entah kenapa waktu itu lama banget sampai ke penginapan. Sumpah kayak bukan ketahan. Aku nggak tahu sih gimana logikanya menjelaskan. Pokoknya aku merasa rasanya tuh kamar mandi sama penginapan kayak jauh banget. Langsung jauh gitu ya. Kayak jauh. Apa ini gara-gara kami takut kali ya terasa jauh gitu kan. Jadi aku kayak dengar itu kayak teman aku langsung bilang gini, kamu dengar kata dia kan, dengar dekat kan kata dia, dekat aku kan, aku gak mau nengok belakang, jangan nengok belakang kata dia. Jadi dia jalan depan aku jalan, jadi kami kayak beriringan berdua gitu. Tentu kami itu kayak bilang jangan nengok ke belakang, jadi beriringan jalan tuh kayak berbaris gitu aja gitu. Jangan nengok ke belakang, saling pegang tangan gitu. Saling pegang tangan ke depan gitu. Jangan nengok ke belakang. Kami memastikan kita pasti salah dengar nih. Tapi kalau salah dengar kenapa ketiga-tiganya ngeh gitu kan? Bener ya. Tuh sumpah, tuh aneh banget. Aku kayak waktu itu kayak
sumpah anjir, kayaknya tempat ini benar-benar janggal ya gitu. Iya. Aku mulai merasakan janggal gitu. Sebelumnya itu pernah dengar isu-isu nggak kak tentang penginapan ini dulunya bekas ini bekas itu, ada pembunuhan ada ini gitu nggak sih sebelum kakak nginap di sana atau gitu? Nah, aku waktu itu dapat cerita dari kakak-kakak yang udah penghuni lama sebelum aku ya gitu. Jadi dia dulu bilang, tengok deh cat penginapan kita, kayak udah banyak lapisnya gitu gitu. Waktu itu aku nggak salah warna kamar itu warna pink deh. Iya. Tapi waktu itu ada yang terkelopek gitu kan, di balik pintu warna hijau, di balik hijau warna krem gitu kan. Kok banyak ya gitu kan. Emang udah selama apa sih tempat ini terbangun gitu kan. Jadi aku dapat kabarnya kayak dari tahun 90-an deh, udah ada. Wah, berarti Udah lama banget ya. Saya pun belum lahir sih kak. Ya, belum lahir sih. terlalu tua itu. Tapi yang buat menurut aku tempat penginapannya tuh masih ramah gitu loh dilihatnya gitu. Tapi yang masih buat terawat suasana lah ya. terawat, ramah dan bersih gitu kan. Tapi yang buat kerasa horor tuh mungkin di belakang penginapan tuh banyak pohon bambu guys. Kuburan banyak sih. Ini rawan sih. Di samping ini, jadi posisinya tuh ini penginapan kan. Iya. Penginapan tuh kayak satu komplek gitu. Iya. Di belakang ini bambu, sini kuburan guys. Oh, berarti di Kayak diapit kuburan loh. Kak. diapit kuburan, Diapit ya. kuburan gitu kompleknya. Aku tengok pun tanggal-tanggal kuburannya udah tanggal-tanggal lama gitu. Aku boleh nanya nggak kak? Apa tuh? Balik lagi ke cerita yang tadi. Oke. Aku mau nanya gimana sih ciri-ciri yang kakak lihat tadi gitu? Yang Yang cowok tinggi tuh. bukan? Yang cewek teriak. Iya, yang cewek yang teriak tadi. Apa Aku- cuma suara doang? Suara atau- doang sih kak. Aku nggak berani nengok belakang sih. Oh jadi ini masih nggak kelihatan nih wujudnya? Enggak. Iya. Itu aja kan sampai teman kita jadi ketinggalan kan. Karena Sumpah. udah kita kena Iya, Iya, udah ketakutan takutnya. banget sih kak. Aku pikirnya biar nggak ngompol aja sih. Bener sih. Betul, Iya. betul. Ribet juga kalau ngomong Iya. ya. Balik lagi ke WC. Ya gitu sih. Jadi pas waktu itu kami udah sampai di penginapan kan. Jujur kami nggak ada yang berani buka suara sama sekali. Nggak ada yang. Oh, nggak ada yang dulu belum ada yang malam-malam itu ya. Iya. Itu bahas-bahas itu belum Nggak ada. ada kami bahas itu. Jadi pas nyampe penginapan, ngapain dong kak? Langsung kayak jujur waktu itu aku langsung ngambil selimut langsung kayak gini. Apa? Berkelimut ya? Wah, iya. kayak yang kita itu. Nutup. Iya, sumpah itu emang titik aku nggak kuat. Jadi bos lima. Tapi belum titik terkuat sih. Ada tuh titik terlemah aku waktu itu. Apa tuh kak? Ada lebih seram. Masih ada sih. Naik level nih kak ceritanya lagi. Level lagi. Level gitu, Kak. Oke, ini tapi ini bukan cerita aku sih. Ini cerita kakak. Cerita asli dari kakak tuh yang cerita ke aku gitu. Kakak penginap apa? Yang pernah nginap juga. Oh, Yang pernah nginap juga nginap. gitu. Jadi waktu itu kakak tuh dia ke kamar mandi kan. Anggap aja nama kakak tuh Dila ya. Iya, oke. Kak Dila. Jadi Kak Dila tuh dia mau ke kamar mandi sendiri nih. Iya. Kakak tuh sendiri ke kamar mandi guys. Jadi kakak tuh bilang, sumpah ini jujur sih aku merinding banget sih cerita ini. Apa tuh? Jadi Aku nggak tahu ya. aku masih ingat nih. Jadi kata kakak Dila nih, dia mau ke WC. Jadi dia nampak cewek. Aku mau ikut dong kata cewek ini. Oke. Jadi orang ini kenalan lah. Siapa namanya? Ini nama asli nama yang ngajak tadi tuh Nabila namanya. Oh, Nabila namanya. Jadi cerita lah orang tuh kan. Jadi pas sudah balik udah selesai nih di kamar mandi. Iya. Jadi pas balik lagi, apa kata Kak Dila nih? Oh ya Kak Kak Nabila nih nanya dulu. Kak Dila di mana sih kamar tempat kakak nginap? Aku sih di sini. Kamu di mana? Aku di tiang nomor 4 katanya. Tiang nomor 4. Berarti penginapannya itu bertingkat gitu ya kak? Ya bertingkat. Di tiang nomor 4. Tiang nomor- Tiang kakak nih kayak nah. Yang itu mana tuh? Lantai kah? Tonggak. Tonggak. Oh, tonggak. Tiang gitu. Iya. Tonggak. Tonggak. Ah. Nah jadi kakak nih walaupun waktu itu udah malam kan ngantuk kali kakak ini kakak tuh nggak nomor 4 gitu. Jadi waktu itu kakak tuh nanya, jadi kakak tuh ada penginap ada yang udah lebih lama lagi nginap di sana kan. Jadi aku tuh nanya maksud tiang nomor 4 nya apa gitu. Jadi katanya nih guys ada penunggunya di tiang nomor 4 tuh cewek. Tapi dia baik.
Jadi yang ngomong tadi tuh Jadi kayak niatnya tuh nemenin, wujudnya pun kayak wujud orang biasa gitu. Dia nemenin kakak Nila di WC, bayangin. Nemenin deh tuh. Sumpah aku takut gimana sih bentuk Kak Nabila nih sumpah. Tapi jujur Kak Nabila kamu baik sih. jadi yang ngomong tadi tuh nggak orang tuh. Enggak orang. Berarti emang udah sosok nyata Terus, yang nemenin dia- orang ke WC gitu ya. Jadi tiang ini, jadi awalnya Kak Dila ini masih positive thinking. Jadi di belakang tiang tuh emang ada kamar gitu. Jadi Kak tuh nanya ke sini, Kak ada nggak di sini yang namanya Kak Nabila? Nggak ada di sini namanya Nabila. Nah, Sampai nggak ada ya di semua. nggak ada yang namanya Nabila. Cantik namanya cantik loh. Cantik Aku nanya ke kakak tuh kan Tapi gimana aku sih kan- wujud kakak Nabila nih gitu. Iya. Jujur kakak tuh cantik, tapi kulitnya putih gitu. Ya. Cantik dia, cantik wajahnya tuh kayak berseri gitu, kayak aku nggak curiga kalau itu nggak orang kata kakak tuh. Wujudnya tuh masih wujud kayak manusia normal gitu. Kakak tuh ada ini nggak sampai sedetail misalnya kayak Nggak ada. tangan gitu? Nggak ada kayak ya namanya baru kenal kan kak, jadi orang ini nggak terlalu kayak gitu kali gitu. Jadi kayak Jadi bareng memang dong ke WC ya kayak gitu aja gitu. terus karena mungkin satu penginapan ya jadi Iya, karena satu penginapan. Waktu itu aku kayak dengar itu sama teman aku kan, ih sumpah nggak kuat banget. Kenapa ceritanya tuh habis Isya terus, tiap malam terus loh ceritanya. Sumpah, aku tuh, tapi anehnya tuh guys, setiap malam tuh kenapa orang nih kayak nggak ada yang ketakutan, kayak seakan-akan mereka tuh udah terbiasa sama hal kayak gitu gitu. Iya. Udah melumrahkan gitu ya. Ada lumrah berarti udah banyak juga kasus Berarti ini. udah banyak. Aku waktu itu udah cukup lama di sana, jadi aku kayak oh mungkin ini orang aja, nggak aku aja nih yang ngalamin, kenapa aku harus takut gitu. Iya, Aku iya. di sini juga rame-rame gitu. Iya. Jadi waktu itu aku ada pengalaman nih. Jadi ini pengalaman paling seram. Masih ada masih ini kita lagi Lagi Ini kan ya. next level. Tadi kan udah ada sosoknya, tadi kan nggak ada sosoknya, cuma bayang hitam sama suara. Sekarang ini naik lagi nih ya. Ya, Iya. ini Udah. emang pengalaman asli aku belum kelihatan langsung nih. Kelihatan tuh semuanya sosoknya. Kelihatan. Jelas deskripsi. Jelas. Waduh. Jelas. Gimana? menarik Kak? menarik nih kak. Gimana tuh, Kak? Boleh Bener, ceritakan? boleh. Mumpung abang-abang juga anak desain, boleh digambarkan mungkin nanti ilustrasinya. Ini tadi udah kami Udah kebayang visualkan nggak? sih, udah kebayang. Berusaha sih. memvisualkan apa yang kakak- kebayang sih. Pasti udah ke visual lah ya gimana aku menceritakannya. Ya, betul. Langsung merinding sih. Iya. Iya. Jadi ini waktu itu aku pindah kamar lah, pindah kamar kan. Jadi aku nggak nyaman di kamar sebelumnya. Iya. Jadi aku pindah kamar gitu kan. Iya. Nah, di kamar Tunggu kak, nggak nyamannya tuh karena memang ada yang ganggu atau karena apa? Emang perasaan aja nggak enak gitu. aku perasaan apa aja sih yang nggak enak di sana. Oh, perasaan. Karena di kamar di sini nih gelap gitu. Ya. Di kamar baru ini terang gitu. Jadi aku lebih nyaman sana aja gitu. Jadi cerita, nah beberapa hari di kamar baru ini aku biasa aja sih guys, kayak nggak terjadi apa-apa. Tapi entah kenapa aku nggak bisa tidur. Aku selalu nggak bisa tidur. Setelah pindah kamar itu, Aku nggak bisa tidur, kayak aku merasa, apalagi kan kita dengan kata kalau kita nggak bisa tidur berarti ada yang nengokin gitu Iya. kan. Ya. Ada dengar kan teman-teman? Ada. Jadi aku kayak semakin ke-trigger kan, ih anjir ada yang nengokin ya, ada yang nengokin ya gitu. Satu-satu teman aku udah pada tidur gitu. Iya. Aku sumpah itu aku sendiri, lampu dalam keadaan remang-remang hidup gitu kan. Iya. Jadi aku kayak yuk tidur gitu kan. Tapi kan semakin kayak gitu otak aku makin bekerja gitu kan. Iya. Makin nggak ngantuk gitu. Iya. Sumpah aku waktu itu kan pokoknya mulai di kamar itu aku bener-bener nggak nyaman banget. Setiap tidur pokoknya udah maghrib tuh guys, aku ketakutan terus. Aku ketakutan terus tiap maghrib. Soalnya aku kayak takut, aku takut tidur nanti malam ini gitu. Sampai waktu itu aku kayak emang nggak kuat, aku nelfon ke orang tua aku kan. Nggak kuat, aku takut gitu kan. Tapi kayak mana pun kamu harus menjalani ini. Soalnya ini udah lebih dari separuh jalan aku belajar di sana gitu. Iya. Ya, jadi aku ya udah aku berarti cara satu-satunya biar aku bisa tidur malam, logika aku harus kecapean siangnya gitu kan. Aku udah kecapean siang, udah pulang tidur malam, tetap susah juga tidur malam. Jadi apa ada yang nengokin aku gitu. Iya. Sumpah waktu itu aku pas nengok-nengok dengar cita-cita teman-teman lah, dengar suara itu kan aku udah ngalamin, jadi aku kayak nggak takut-takut banget. Tapi fun fact-nya ya, kamar aku yang baru ini dekat sama kuburan guys. Dekat sama kuburan. Berarti di belakang kuburan. Aku nggak ngeh, oh ini
kuburan anjir gitu kan, makin nggak tenang. Oh. Jadi dia ada aturan gitu, nggak bisa langsung pindah aja gitu. Oh, ada Jadi, aturannya. Apa tuh? ada aturannya tuh kayak seenggaknya kita harus nginap 3 bulan ke berapa gitu, baru boleh pindah. Oh gitu. jadi setelah tahu ada kuburan itu kakak mau pindah nih? Mau Tapi pindah nggak langsung, iya nggak bisa gitu. Jadi kamarnya udah aku pilih sendiri gitu kan. Jadi aku juga punya teman sih di sana, teman akrab aku kan. Jadi aku setiap malam tuh kayak nggak kuat, aku nggak bisa tidur gitu. Oh jadi di dalam penginapan itu ada berapa orang kakak di situ? Rame sih kak, aku pokoknya rame berapa ya, 30 lebih deh. 30 lebih. Pengap sih. Enggak nggak sih itu? Tapi dia jendelanya banyak guys, Oh. banyak jendela gitu. Nggak salah dulu jendelanya 10 deh, 5 sini gitu. Oh. Berarti Gitu. lumayan. Banyak jendelanya. Iya. Jadi waktu tuh pas aku bilang ke teman aku kan, aku ketakutan gitu. Tapi nggak mungkin kan teman aku tuh kayak apa? Untuk jagain aku rela gitu, jagain aku untuk malam gitu sampai Iya. aku tertidur. Aku kasihan juga, dia juga kelelahan sama kegiatan kami gitu kan. Iya. Jadi aku tiap malam tuh kalau ketakutan nyempil aja sini, sumpah aku setiap malam tuh itu nyempil aja sini, aku nyempil aja guys, gak kuat. Biar Walaupun aman ya. kasur, Iya. dia gini loh, kayak keadaan penginapannya tuh kami tuh tidurnya tuh di bawah, pakai kasur sebatang badan. Jadi ya kami tuh tidur mau kayak sarden gitu guys. Oh. Jadi kayak dempet-dempet, walaupun udah sebatang badan pun aku kalau nengok stres, aku takut juga gitu. Ada yang ngisi gimana gitu kan. Yeah. Jadi aku Ngeri di juga. antara kasur kecil itu aku nyempil lagi ke teman-teman aku gitu. Yeah. Tapi untung waktu itu untuk teman-teman aku ya aku respect banget. Mereka tuh ada tuh waktu aku emang ketakutan banget malam tuh. Ya. Jadi aku tuh kayak bilang nggak kuat, aku takut tidur, jangan tidur dulu, aku takut gitu kan. Mereka tuh emang lagi untuk ngantuknya, ayo lagi kami tungguin. Jadi waktu itu aku respectnya sama teman-teman aku nih guys. Jadi mereka tuh kayak, aku mungkin berlima lah mereka kan. Iya. Ayo Gin, kami tungguin kamu sampai tidur kata mereka. Padahal mereka ngantuk loh guys itu. Jadi aku kayak, oh kayak berasa masih ada yang nemenin nih. Jadi aku bisa tidur. Jadi beberapa hari aku tenang lah digituin sama teman Iya. aku. Tapi ya aku pun segan mereka tidurnya kurang gara-gara aku gitu. Iya, iya. Jadi Nggak enak gitu ya kak? jadi titik puncak itu di sini guys. Oh iya, apa? Waktu itu kan, jadi Terusnya. kami tuh punya lemari masing-masing kan. Ya. Lemari itu kalau aku berdiri, aku tuh kan lumayan tinggi, aku 158 kan tinggi rata cewek Indo kan. Iya. Jadi kalau aku berdiri, lemari, misalnya ini lemari kan. Kalau aku berdiri di belakang lemari, ini aku kelihatan sampai sini, jidat doang. Berarti tinggi kan lemarinya, jidat doang. Iya. Jadi di sana tuh orang ini sengaja mengedepan ke lemari, ada ruangan di belakang untuk tempat-tempat gudang gitu kan, Iya, untuk iya. gudang darurat gitu deh. Oh, iya. Nah, gudang darurat gitu kan. Jadi waktu itu tengah malam nih, sumpah ini aku takut sih buka cerita ini lagi. Tapi aku gara-gara udah move on lah dari sana. Oke. gitu. Jadi aku bakal cerita lagi deh. Udah enggak di situ lagi Udah juga. nggak di ya? situ lagi gitu kan. Jadi pas aku balik nih kan, pas ini waktu itu aku udah tidur nih, udah ditidurin temen aku malam itu. Iya. Maksudnya itu ditungguin tidur ya, Ya. ditungguin tidur, udah tidur kan. Aku kebangun nggak gara-gara apa? Aku tuh kebangun gara suara jam, tek, 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 gitu kan. Tiba-tiba kebangun jam berapa tuh? Aku tengok jam setengah dua. Jujur suara jam di malam hari seram sih. Seram kan? Iya. Waktu tuh karena kamar, bayangin lah dengan kami penghuni 30 lebih, luas dong kamarnya gitu. Iya. Iya. benar-benar. Aku kebetulan aku tidurnya dekat lemari, dekat gudang darurat tuh. Jadi Iya. di gudang darurat, jadi beberapa orang baru aku gitu kan. Iya. Jadi aku tidur kan, oh kebangun nih setengah dua, aku tidur lagi lah gitu kan. Iya, benar. Jadi aku nengok ke arah lemari kayak gini, ini kan lemari. Iya. Jadi aku nengok kayak gini gitu kan. Iya. Tapi aku nengok ada nggak siluet sih. Oh, bukan siluet lagi nih Bukan ya. siluet, ini aku nengok kayak teman aku ada tingginya tuh mungkin tinggi 160-an lah, tinggi dari aku Iya. gitu. Iya. Dia tuh rambutnya emang keriting kribo gitu deh. Iya, iya. Keriting kribo. Jadi dia kayak siluet di belakang lemari itu dia. Dia nyisir rambut gitu kan, nyisir rambut kan. Namanya tuh aku samain aja namanya Alia lah ibaratnya. Oh, Oh, iya. Alia. Kata aku, itu Alia ya kata aku. Jadi aku kayak tidur lagi. Pas aku tidur tuh kayak kebayang, anjir ngapain Alia tengah malam nyisir rambut di gudang kata aku kan. Aku beraniin buka mata guys.
Aku tengok tuh nggak tinggi dia tuh, kan di belakang ini lemari, dia tuh ankle aku dari sini ke atas, tinggi dong berarti dia. Tinggi banget. Berarti dari dalam ke atas segilo kan. Ya, kalau aku aja 98 yang kelihatan jidat doang gitu. Ini dari sini ke atas loh guys. Aku aja kelihatan dia nyisir rambut gitu kan. Kayak, "Wih, anjir, kok tinggi banget gitu kan. Tapi aku yakin itu tuh si Alia kata aku kan. Dia gini, jadi dia tuh awalnya anggap aja ke awal nengok ke aku kayak gini kan tidur kan. Iya. Dia nyisir gini nih posisinya gitu kan. Oh, menyamping gitu ya? Menyamping. Menyamping. Jadi dia sumpah lama-lama dia gini kamu. Sumpah itu tuh kayak aku abang jantung aku tuh kayak berhenti sebentar deh rasanya, emang nggak kuat, kaki aku tegang, semuanya tegang, sumpah nggak kuat. Jadi pas itu karena dia nggak teriak gitu, tapi langsung Nggak ada tegang. energi lagi loh kak untuk teriak, kayak Nge-freeze. nge-freeze banget. Waktu itu aku terdiam beberapa saat, aku nggak salah tengok loh gitu, aku nggak salah tengok, aku yakin banget gitu. Aku langsung lari ke tempat teman aku peluk erat teman aku, kayak nangis, bukan nangis lagi, tuh kuat gitu kan. Emang ketakutan banget, aku nggak kuat. Itu tuh titik terendah aku deh di sana gitu, nggak kuat banget, mau pindah gitu kan. Aku nggak kuat, mau pulang gitu kan. Jadi aku waktu itu kayak nggak normal lagi, ini nggak normal gitu kan. Jadi aku nggak kuat. Waktu itu aku emang saking nggak kuatnya aku di penginapan kamar baru nih. Aku malam besoknya aku nginap di tempat temen aku, numpang nginap deh ke penginapan lain. Aku nggak kuat di kamar baru, nggak kuat kata aku kan. Terus aku udah bilang ke orang tua aku juga gitu, ini nggak normal, kenapa berkali-kali kayak gini gitu, berkali-kali guys. Udah berapa kali nih dari Atau ini nggak sih karena dia ada ngelakuin kesalahan apa gitu? Jujur aku nggak ada ngelakuin kesalahan apapun, kayak misalnya kan nih kabar-kabarnya cewek lagi mens lah ya, enggak. Itu kan katanya kalau harus bersih lah, kalau nggak Iya, bersih iya. nanti diikutin kan. Jujur Iya. aku kalau masalah kebersihan aku sangat menjaga lah kalau itu. Oh, gitu. iya. Jadi aku kayak melakukan hal sewajarnya gitu, kayak aku nggak semena-mena di sana gitu kan. Jadi waktu itu aku diam aja, aku cuma bilang ke orang tua aku nggak kuat. Jadi orang tua aku kayak bilang ke pengurus aku gitu, aku emang udah tertekan sekali, emang nggak kepikiran untuk belajar lagi gitu. Iya. Aku nggak kuat di sini, rasa mau mati gitu. Iya. Sampai waktu itu entah kenapa ya, beberapa hari setelah itu aku tuh selalu kebangun 1:30 guys, 1:30 selalu kebangun. Tapi aku nggak berani lagi nengok gudang gitu. Aku dah tahu aku kebangun, aku tengok jam bentar, aku gini lagi gitu. Gak kuat Tapi aku. 1:30 itu ya. 1:30 aku berani, kok 1:30 gitu. Jadi aku benar-benar gak kuat, sampai orang tua aku tuh kayak ngizinin aku janganlah pindah, jadi izin bentar aja refreshing keluar, nginep di rumah aja gitu. Jadi aku cerita lah semuanya ke orang tua aku gitu. Tapi orang tua aku tuh kayak positive thinking, di mana-mana pun kayaknya emang ada sih Bakal gitu, pasti ada. bakal ada gitu. Jadi kita tuh Kan mungkin di sini. Jangan gitu dong Bang Mari. Takutnya. Udah jam Oh, berapa oke. nih sekarang? ya, Terus ini mau balik cerita tanya tadi. Itu kan tadi kan teman kakak yang menghadapnya ke kakak sampai kakak nge-freeze gitu. iya. Itu tuh emang sosok yang kakak lihat tuh emang wajahnya teman kakak tuh banget, atau dia pakai wajah yang lain gitu? Jujur ini wajahnya wajah dia, tapi senyumnya lebar banget. Lebar banget deh. Senyum itu awalnya kayak lebar guys, lebar. Itu wajah teman aku. Tuh besok paginya kan aku kayak iseng aja nanya ke teman aku. Ya ada konfirmasi nggak gitu Iya, ke teman kakak? aku iseng ke teman aku yang Alia ini kan. Al, kamu ngapain tadi malam ke gudang? Ngapain aku ke gudang malam-malam? Jir, aku tidur kata dia. Ya aku pun nengok si Alia ini kan, dia pun gara-gara tinggi dikit, dia segini doang, lebih dari itu Iya. lemari, sealis doang. Ya aku tengok tadi malam tuh dari sini ke atas gitu. Dia tinggi dan menyerupai wajah teman kakak. Jadi yang kakak lihat tuh memang sedetail dia. Detail banget. Dia tuh kayak kan lampu tidur kami tuh remang-remang gitu kak, Iya. remang-remang. Emang membawa ini ya suasana horor. Ya banget. suasananya tuh emang mendukung banget gitu. Aku pas kejadian itu, aku jujur aku langsung cerita ke orang tua, tapi orang tua aku tuh kayak ngeyakinin gitu, kamu udah lebih dari setengah jalan di sana gitu kan. Jadi janganlah Bu ya, cuma gara-gara ini doang gitu kan. Aku pun
orang ini nggak ada yang speak up, apa aku aja sih yang ngalamin gitu. Jadi aku sempat curhat sama teman aku namanya Aisyah, kita buat namanya Aisyah. Kita samarin aja Aisyah ya. Jadi aku cerita ke Aisyah kan, aku nggak nyaman di kamar ini, aku mau kuat mau pindah kata aku kan. Kenapa harus pindah kata Aisyah kan? Aku gini, kamu nggak takut kan? Kalau kamu takut aku nggak bakal cerita kata aku kan. Aku nggak bakal takut, ayo cerita kata Aisyah kan. Ya udah. Jadi kata Aisyah tuh, oh aku gini Aisyah, aku penampakan mirip sama Alia kata aku kan. Serius kamu lihat Gin kata dia kan. Iya serius di mana? Di situ kata aku kan. Tapi kayaknya menurut aku kayaknya Aisyah nih orangnya tuh kayak ada kepandaian spiritual apalah gitu. Soalnya kata dia tuh kamar ini tuh, ya kamar ini yang paling terang di semua kamar, tapi ini vibes-nya beda, lembab lain. Tapi aku nggak merasa lembab gitu. Kata dia kamar ini lembab kata dia, tapi aku nggak merasa lembab guys gitu. Emang ya kan namanya hal-hal itu suka sama hal yang lembab kan gitu. Jadi kata si Aisyah nih, aku tuh Gin, tapi aku harap ini cuma halusinasi sih kata dia kan. Aku pas tidur Gin, ya kan? Ini nih Aisyah nih tidur di ujung nih, paling ujung dekat gudang dia tidur. Oh, dekat. Paling ujung udah dekat gudang. Dekat ini. Berarti teman Kak Nadia tuh ya? Iya teman aku, jadi tidur paling ujung dekat gudang. Di tempat yang asrama terang itu tadi? Iya. Oh, Masih di kamar yang terang itu lagi. Dekat kuburan itu. Iya. Jadi dia tuh tidur kayak gini, jadi dia tidur menyamping gitu kan. Tapi dia nengok wajah pas dia kebangun. Maksudnya dia nggak tahu, nggak nengok jam juga. Dia kebangun, emang nengok wajah kebakar gitu dia. Langsung bertatapan kayak gini kata dia. Langsung bertatapan kayak wajah terbakar. Tapi aku nggak, menurut aku sih ya Aisyah dia orangnya pengantuk gitu kan. Kayaknya hal kayak gitu tuh nggak buat dia ke-trigger aku atau takut atau susah tidur deh. Malahan dia langsung tidur setelah itu. Itu pingsan mungkin ya. Kalau aku bakalan pingsan Iya, sih. itu pingsan. Udah berhadapan-hadapan loh, Iya. depan-depanan gitu. Kata dia, aku nengok wajah terbakar kata dia kan. Padahal aku tidurnya, aku pikirkan apa itu teman sebelah kamu kata aku. Enggak lah, aku kan tidur di ujung kata dia. Oh iya di ujung kata aku kan. Jadi kayak anjir, enggak kamu doang kok yang ngerasain kata dia kan. Aku pun kadang di kamar nih, kadang aku kayak merasa enggak, misalnya aku sendiri nih di kamar, aku merasa enggak sendiri gitu. Perasaan aku gitu. Oh, berarti enggak aku sendiri yang ngerasain. Berarti nggak ada yang langsung ngomong ya, kayak saling cerita sama Kayaknya kami tuh untuk biar kami tuh nggak sama-sama takut kali ya gitu. Kayaknya itu cara kami biar kami tuh nggak buat orang lain takut gitu. Pada menyimpan cerita. Menyimpan cerita gitu. Jadi waktu itu guys, dan anehnya tuh setelah itu tuh kayak semua hal tuh aku kayak berusaha normalin deh gitu. Udah mulai terbiasa. Udah mulai terbiasa lah gitu. Untungnya si Alia ini nggak menampakkan diri lagi. Dan mungkin jarak itu 15 hari setelah itu mungkin Ada lagi. teman aku ada yang kesurupan di kamar itu. masih di kamar Di dia. kamar Di itu. kamar yang sama. Di kamar yang sama. Jadi temen aku nih tuh nggak kata yang ngerasukin tuh dia tuh nggak bersih waktu mens gitu. Bagus sih. Nah, jadi waktu kata dia, aku tuh suka sama orang yang nggak bersih pas mens kata dia. Suka banget kata dia. Yang kesurupan itu yang ngomong. Yang kesurupan tuh ngomong. Tuh kami tanya kayak namanya orang satu ada lah yang pandai-pandai ngomong kayak gitu kan. Iya. Kamu ngikutin dia dari mana kata dia? Katanya dari WC kata dia. Dari WC. Awal mula masuknya itu dari WC. Jadi dia tuh pulang dari WC langsung kesurupan tiba di penginapan. Terus yang buat aku merinding sih gini gitu. Aku nggak sendiri di sini, teman aku ada di sini kata dia. Sumpah, Kan? sumpah. Rame kan. Tapi dia Rame cara gitu ya. aku nggak sendiri di sini. Aku masih ingat tuh tampangnya aku kayak dari jauh kan nengoknya. Aku nggak sendiri di sini, teman aku ada di sini kata dia. Siapa nih teman-teman? Apakah Alia? Aku waktu itu kayak fix, aku nggak tenang lagi, aku mau pindah kata aku kan. Waktu itu udah mendekati 3 bulan juga guys. Iya. Udah mendekati 3 bulan gitu kan. Jadi akhirnya aku pindah kamar lagi. Iya. Pindah kamar lagi aku kan. Akhirnya bisa nih pindah kamar. Akhirnya pindah dari kamar itu. Dan untungnya di kamar ini nih aku udah aman-aman aja sih. Syukur banget, di situ aku merasa tenang sih guys, tenang banget.
Tapi suara ke kamar mandi itu masih ada sih, suara teriakan itu. Oh, masih ada. Masih ada. Oh, ya. Sesekali. Cuman Kak Nadia udah mulai terbiasa nih sama Udah itu ya. terbiasa sih. Nih kayaknya kalau kita lanjut, kalau mungkin masih ada nih, cuman kalau kita lanjutin lagi ya kayak ada durasi juga udah hampir 40 menit. Dan kalau dilanjutin lagi, ini udah hampir jam 1, seram juga teman-teman. Seram juga ya. Jadi mungkin intinya itu mau apapun gangguannya, mau itu mistis, mau apapun itu nggak ngalangin kita buat belajar ya kawan. Iya. Mungkin tips dari saya utama mungkin perbanyak berdoa aja dan jaga kebersihan lah gitu. Iya, jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Inilah ada kata-kata penutup Kak dari Kak Dari Kak Nadia nih. Oh, kata-kata menutup aku ya. Menurut aku kita itu hidup berdampingan sama mereka gitu. Oh. Jadi kita harus terbiasa dengan itu. Yang penting kita nggak ganggu mereka. Yang penting ya. jangan ganggu. Jangan ganggu ya. Iya, dan terus untuk teman-teman cewek kali ya, untuk pas lagi masa-masa mens sekali, tolong jaga kebersihannya. Oke. Ya mungkin kita cuman sampai sini aja dulu Sampai ya. sini aja dulu ya. Nanti kita lanjut lagi di Episode video selanjutnya. Nah, oke, saya Marino. Saya Isya Ulanda. Saya Nadia. Saya Zaki. Kami pamit undur diri. Bye. Oke.